Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa bersama saya Tiara Widianti dari Pikma Wiralodra sebagai salah satu mitra dari Yayasan Sapa. Nah, di sore hari yang sejuk ini saya tidak sendirian. Saya ditemani Mbak Darwini. Ya, halo Tiwi. Halo Mbak, Halo. atau yang akrab disapa Mbak Winnie Ya, ya. siap. Mbak Winnie. Oke, Mbak Winnie ini adalah founder dari Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu. Oke. Nah, kali ini di podcast Sapa kita akan membahas tentang pengalaman pendampingan psikologis korban kekerasan seksual ya Mbak ya. Oke. Nah, pelecehan seksual ini tuh adalah isu yang serius yang digencar-gencarkan masyarakat, itu banyak sekali terjadi. Nah, bagaimana sih pengalaman Mbak Winnie dalam pendampingan korban kekerasan seksual itu? Ya, halo sahabat Sapa semua. Terima kasih Tiwi. Saya di sini pengen berbagi pengalaman ya. Ketika saya mendampingi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak pekerja migran Indonesia. Kebetulan kan Yayasan Selendang Puan kan di Indramayu yang banyak pekerja migrannya gitu kan. Nah, karena ibunya keluar negeri gitu kan, anak ini kan tinggalnya sama orang tuanya, sama neneknya gitu kan, sama ayah tirinya gitu kan. Dia mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya gitu kan. Ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia diperkosa oleh ayah tirinya, dia mengalami trauma. Dia sering menangis gitu kan, untuk keluar rumah aja dia nggak mau, ketemu orang banyak juga dia nggak mau. Apalagi untuk melanjutkan sekolahnya ya gitu kan. Kebetulan dia sekolahnya masih di sekolah dasar. Alhamdulillah ketika kami dihubungi oleh, terutama saya ya, ketika dihubungi sama teman-teman Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, karena Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu kan kita ada advokatnya, dari advokat dan pendamping korban, komunikasi dengan saya. Kebetulan saya konselor di Yayasan Selendang Puan. Saya didampingi korban gitu kan, terutama untuk dipulihkan psikologisnya gitu kan. Saya datang ke rumahnya gitu kan, dia bercerita dia nggak mau ketemu orang tapi dia pengen melanjutkan sekolahnya. Karena ketika dia mengalami kekerasan seksual, pihak keluarga bahkan ibunya gitu kan, orang terdekatnya tidak melindungi dia atau merangkul dia gitu kan, malah dianggap korban kekerasan seksual ini kan masih dianggap aib, bahwa ketika dia mengalami kekerasan seksual maka menjadi aib keluarga gitu kan, sehingga mengalami bullying, mengalami kekerasan yang berulang akhirnya gitu, kekerasan psikis ya gitu kan, akhirnya traumanya dia nggak sembuh gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya Yayasan Selendang Puan ini, anak ini kita selamatkan gitu kan, kita kuatkan psikologisnya, bahkan alhamdulillah sekarang sudah sekolah gitu kan. Berarti kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Betul. Gitu ya, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan terdekat, bahkan di keluarga, di rumah, bahkan betul, yang seharusnya menjadi ruang aman. betul. Gitu ya. Oke. Nah, kan untuk pendekatannya itu tidak mudah ya. Nah, Mbak Winnie, bagaimana pendekatan kepada korban kekerasan seksual? Yang pertama pasti saya mengajak korban untuk ngobrol, biarkan dia bercerita terkait teman-temannya gitu kan, senyaman mungkin gitu kan, bagaimana harapan dia, cita-citanya dia itu apa sih gitu kan, minimal apakah dia masih punya mimpi gitu kan, kemudian saya juga sering komunikasi terus menerus ya, karena ini kan butuh penguatan, minimalnya dia tuh pengen didengar gitu kan, berkeluh kesah dan sebagainya. Dari cerita-ceritanya dia punya mimpi gitu kan, pengen melupakan masa lalunya gitu kan, meskipun nggak semudah itu gitu kan, tapi yang pasti kan dia masih punya semangat untuk melanjutkan hidupnya, melanjutkan pendidikannya gitu kan. Itu kemudian
saya juga melakukan kepada bibi, keluarga terdekatnya gitu kan, untuk mendapatkan dukungan, karena yang melakukan penguatan kan orang terdekatnya gitu kan, sehingga dia merasa diakui, merasa dikuatkan gitu kan. Karena selama orang terdekatnya menjauhi dia gitu kan, psikologisnya malah semakin terus-menerus berulang gitu kan. Ketika orang-orang terdekatnya yang selama ini tinggal dengan dia dikuatkan, ya alhamdulillah dia udah semangat lagi gitu kan. Tapi tentunya kan tidak mudah ya, Betul. Mbak, untuk memperjuangkan hak perempuan ini gitu, apalagi untuk korban kekerasan seksual. Nah, apa tantangan yang biasanya ditemukan gitu dalam pendampingan korban? Kalau terkait korbannya sendiri kan pastinya karena korban kekerasan seksual kan begitu dikuatkan, nggak langsung lupa gitu kan. Kenapa harus masih terus diberi penguatan gitu kan? Korban kan ketika lihat laki-laki dia ketakutan, sering menangis gitu, merasa dirinya sudah nggak suci lagi, sudah nggak perawan lagi, orang kan melihatnya gitu kan. Apalagi dia kan ini tantangan dia kan ketika dengan keluarga lagi ibu kandungnya menghubungi dia atau keluarganya menghubungi dia, itu masih ada ketakutan dan memorinya itu balik lagi gitu kan, untuk dirinya sendiri gitu kan. Kemudian dia masih merasa nyaman sendiri gitu kan, masih pengen di rumah karena kekhawatiran itu akan muncul lagi gitu kan. Kemudian kalau misalkan tantangan di kita ya, di kabupaten gitu, di daerah, selama ini kan kita nggak ada rumah aman ketika anak-anak orang muda mengalami kekerasan seksual gitu kan. Mereka bingung mau mengadu kemana, rumah amannya nggak ada gitu kan. Ketika dia diusir, rata-rata kan karena dianggap akhirnya keluar dari rumah gitu kan. Ketika keluar dari rumah, dia kan harus ada ruangan yang aman buat mereka gitu kan, minimal mereka aman untuk bercerita gitu kan. Dan pemulihan dari tindak kekerasan seksual ya untuk perempuan dan anak, tapi pada implementasinya kan kita nggak jalan. Di sisi lain, pendidikan hak kesehatan seksual reproduksi juga kan belum sampai ke masyarakat tingkat desa. Ini juga karena belum menjadi bagian dari, belum jadi kurikulum di sekolah gitu kan. Misalkan kayak teman-teman Pixma memang fokusnya di pembahasan di konseling kan, pusat konseling mahasiswa, sehingga pendidikan HKSR menjadi wajib gitu kan. Tapi kan di sekolah-sekolah belum dilakukan gitu kan. Ini juga kan menjadi tantangan ketika pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi juga belum terinformasikan sampai ke masyarakat di tingkat desa ya gitu kan, terutama untuk orang muda gitu kan. Mungkin itu kali ya yang selama ini ya harapannya, tantangan kita karena lembaga layanannya tidak ada, rumah amannya tidak ada, terus edukasi untuk orang muda juga belum ada, kemudian kebijakan juga harapannya kan implementatif, itu sih. Oke, baik. Berarti harapannya dukungan dari pemerintah. Betul. Dan juga kita semua ya. Betul. Sebagai masyarakat itu sendiri gitu, untuk menciptakan ruang aman dan nyaman gitu. Iya, karena kalau bicara harapan ini kan bicara dukungan pemerintah, produk kebijakannya sudah ada. Bagaimana mengatur hal-hal teknis ketika produk kebijakan itu, misalnya perdanya sudah ada, peraturan daerahnya. Bagaimana mengatur hal-hal teknis yang ngurus misalkan kan butuh advokat yang tidak berbayar. Bagaimana masyarakat mengaksesnya? Butuh layanan psikologis misalkan. Bagaimana masyarakat mengaksesnya? Kan harus aksesibel gitu kan. Ketika lembaga layanannya sudah ada tapi tidak terakses sampai ke tingkat desa juga kan percuma. Jadi harapannya pemerintah ketika membuat lembaga layanan itu juga terinformasikan sampai ke tingkat desa gitu kan, dan aksesnya bisa dijangkau dari mana-mana gitu kan. Kalau bicara Indramayu kan kita ada 31 kecamatan gitu kan, 300 17 desa dan kelurahan ya gitu kan. Harapannya mereka bisa mengakses itu gitu kan. Kemudian ini juga penting gitu kan, layanan psikologis. Kalau sekarang kan ada program ini posyandu remaja ya gitu kan. Pikma juga udah laksanakan ya terkait sama program Yayasan Sapa gitu kan.
Harapannya kan bukan hanya di Pikma atau di Polindra atau di PLK teman-teman saja gitu kan, tapi ini juga di desa-desa juga bisa dilakukan supaya orang muda ini bisa mengakses layanan kesehatan gitu kan. Kalau misalnya mereka ada posyandu remaja tapi jam kerjanya pas anak sekolah, begitu anak sekolah pulang itu udah tutup juga sama aja, nggak aksesibel dong gitu kan. Nah harapannya lembaga layanan kesehatan, layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah juga mudah diakses oleh orang muda ataupun masyarakat ya, terutama sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai tidak memenuhi kebutuhan orang muda gitu kan itu. Kemudian pelibatan orang muda yang bermakna juga penting gitu kan. Bagaimana pelibatan orang muda ini terkait dengan bagaimana merumuskan kebijakan. Selama ini kan orang muda masih dianggap anak kemarin sore gitu kan. Kalau misalnya dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa, orang mudanya nggak dilibatkan sehingga tidak mengakomodir kebutuhan orang muda gitu kan. Harapannya pelibatan orang muda dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa juga dilibatkan supaya program-programnya sesuai dengan kebutuhan orang muda gitu kan. Juga yang terakhir, bagaimana mendorong implementasi kebijakan yang sudah ada. Ini juga penting gitu kan. Jangan sampai kebijakan itu hanya di atas kertas, tapi bagaimana ketersediaan anggarnya, bagaimana aksesnya. Ini kan itu ya, kita bicara partisipasi tapi aksesnya tidak disediakan oleh pemerintah. Ini juga akan menjadi persoalan. Tapi ketika pemerintahnya kebijakan ini implementatif dan ketersediaan layanan juga aksesibel gitu kan, bukan hanya orang muda tapi kelompok rentan lainnya, perempuan, lansia, teman-teman disabilitas gitu kan, harapannya mereka juga bisa mengakses. Karena kelompok rentan ini kan susah untuk mengakses layanan ketika disediakan tapi tidak terinformasikan gitu kan. Harapannya itu gitu kan. Mungkin itu kali ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dari organisasi atau lingkungan terdekat dulu untuk memperjuangkan perlindungan terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi itu, agar angka kekerasan seksual juga makin turun, bahkan Indonesia sendiri menjadi ruang yang aman ya, Mbak, untuk perempuan dan anak ya. Iya, karena kan kalau ruangnya tidak disediakan oleh pemerintah, penyintas kekerasan atau korban kekerasan seksual juga kan nggak bingung ketika pemerintahnya sudah menginformasikan kalau ada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siapapun gitu kan, lapor ke sini, orangnya ada, tempatnya ada, layanannya, sistem layanannya tersedia dan aksesibel gitu kan. Sehingga kita nggak bingung. Terus di upaya pencegahannya juga penting untuk misalkan edukasi HKSR gitu kan, bagaimana orang muda mengakses layanan, diberikan edukasi gitu kan sesuai dengan kebutuhan orang muda, ini juga penting gitu kan. Harapannya kan kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sipil juga bisa berjalan. Harapannya proses rencana pembangunan daerah ini kan bisa dirasakan untuk semua masyarakat gitu kan. Kalau bicara kekerasan seksual yang dialami orang muda kan mereka juga upaya pelindungannya terhadap mereka juga kan bisa dirasakan gitu kan itu. Berarti upaya preventifnya adalah sosialisasi gitu ya, agar masyarakat tahu bagaimana mengakses itu perlindungannya, perlindungan kekerasannya, lalu kedua penegakan hukumnya gitu ya, implementasi kebijakan yang sudah ada dan penegakan hukum. Ya harapannya sampai ke tingkat desa implementasinya gitu kan. Desa tanpa pandang bulu. Dan masyarakat juga bisa tahu apa sih yang bisa saya perjuangkan gitu kan, hak apa gitu yang bisa diperjuangkan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Widi, sama-sama karena sharing-sharing, dan terima kasih juga sahabat Sapa yang telah menonton. Sampai ketemu lagi di podcast Sapa selanjutnya. Dadah.